Guys, kalian ngerasa nggak sih kalau pendidikan di Indonesia tuh kurang banget? Gue ngerasa sih, iya kan? Ngerasa banget. Apalagi kalau kita bandingin sama negara-negara lain, negara-negara maju, gitu kan. iya, Jepang, Jerman, kita jauh banget guys. Ibarat langit dan bumi ya kita ya. Emangnya pendidikan tuh artinya apa sih, Din? Sebenarnya menurut pandangan gue kayak pendidikan itu kayak sebuah proses yang dilakuin dari seseorang buat kayak apa ya, menyalurkan kayak knowledge, terus kayak nilai-nilai, terus etika. Enggak hanya itu, kayak kita juga dari pendidikan juga kayak bisa ngebentuk suatu karakter gitu loh. Betul. Moral Iya, gitu. biar kita tuh juga punya rasa-rasa empati, Nah, terus punya bener tadi moral. kita. Jadi kita juga bukan hanya pintar di otak, tapi Akademik. juga pintar dalam perbuatan. Iya Seperti itu. Anyway, bahas yang tadi nih. Ada studi yang bilang, ini studi yang dibilang yang di research dari Elizabeth Pisani. Itu siapa sih Elizabeth itu siapa? Elizabeth Pisani ini, pokoknya dia tuh peneliti yang bukan kaleng-kaleng lah ya. Dia banyak banget bicarain tentang pendidikan dan lain sebagainya, termasuk jenis skor-skor PISA itu sendiri. Gitu ya. Nah, dia tuh terbitin artikel yang bilang kalau orang Indonesia ini nggak sadar kalau mereka itu bodoh. Gitu. Iya. Bahkan kita nih sempet dapet ranking 6 dari bawah. Dari bawah. Dari berapa Ternyata gitu? kita Di skor PISA ini Indonesia. tahun 2018. PISA itu intinya nggak cuma hafalan dan lain sebagainya, kayak ada matematika, terus dan sejenisnya gitu lah. Sense gitu ya. Lebih kenalar nggak Iya, sih lebih kalau kenalan, mereka? bukan kehafalan. Nggak ada tuh di situ pertanyaan kayak siapa sih presiden pertama Amerika Serikat dan lain sebagainya. Kayak gitu tuh nggak ada. Di sana tuh kebanyakan nalar dan lain sebagainya. PISA ini juga awalnya tuh ada di Paris, Prancis. Gitu. Berarti kita ketinggalan jauh banget ya guys ya. Iya. Kalian ngerti gak sih kalau pendidikan Indonesia tuh lebih mentingin nilai daripada kemampuan seorang siswa, daripada kapasitas kita sendiri. Kayak kita misal nih di kelas kita ditanyain, emang lo nilainya berapa? Dan yang paling pintar itu yang nilainya tinggi. Ya. Padahal kita nggak tahu dari mana dia dapetin nilai itu. Antara dia benar-benar bekerja keras, berusaha, belajar buat dapetin nilai itu, atau dengan cara lain. Nah makanya itu kan yang jadi tanya-tanya kayak misalkan kita tuh karena ditekan untuk mendapatkan nilai yang tinggi, jadi kayak bener kadang banget. nggak, kalau misalkan ya ada individu yang emang ambisius, menurutkan kayak menghalalkan segala cara Bener. untuk mendapatkan nilai tinggi gara-gara tekanan itu kan, itu yang menjadi permasalahan juga kan. Bener. Tapi nilai skor Indonesia di PISA ini juga udah mulai naik. Itu kan 2018. Iya. 2018 misalkan di negara Jerman lah contohnya. Mereka tuh sadar ada beberapa yang memang kurang di skor itu, kayak kurangan dalam hal membaca dan lain sebagainya. Kayak gitu mereka tuh berusaha memperbaiki kurikulum mereka dan meningkatkan lagi, dan akhirnya mereka meningkat. Indonesia pun begitu, walaupun meningkatnya dikit-dikit. Nggak apa-apa deh, yang penting Di berproses. tahun 2022. Iya bener. Kalian sadar kan kita itu kayak sering-sering mengganti kayak kurikulum gitu kan setiap tahunnya atau apa. Jadi untuk kurikulum sekarang yang dan kemarin-kemarin itu sebenarnya kayak solusi naiknya skor PISA atau enggak ya? Bisa jadi, karena kan kalian sadar sendiri kan UTBK belakangan ini tuh lebih ke nalar kan. Bener. Dibanding hafalan kayak dari tahun lalu beda banget. Iya. Tapi sayang banget gak sih, kita di SMA tuh sama sekali nggak ada pelajaran buat penalaran. Kita tuh nggak ada sama sekali di SMA atau di SMP diajarin buat ngerjain SNBT. Karena kita lebih ke dibedain antara IPA, IPS, bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya kita tuh belum tahu kita ujungnya mau jadi apa. Harusnya di SMA itu juga kita ada pelajaran untuk penalaran. Sistem pendidikan ini belum mendorong peserta didik untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, serta kemampuan kerjasama dengan teman sekelasnya. Dan yang harusnya adalah murid menjadi inti dari program belajar mengajar. Nah, video TikTok tadi kami ambil dari seorang TikTokers yang membahas mengenai masalah pendidikan di Indonesia. Harapan kami semua untuk pendidikan di Indonesia adalah agar sistem pendidikan dapat memberikan akses yang merata dan berkualitas bagi semua warga negara.
Selain itu, diharapkan pendidikan mampu mengembangkan potensi individu secara holistik, tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga karakter dan keterampilan sosial.